Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Prastowibowo dari asal sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan meresensikan atau mengulas kembali buku yang berjudul Teknologi Biogas. Buku ini dituliskan oleh 3 langsung penulis. Yang pertama, Bapak Suyitno, dan yang kedua, Bapak Muhammad Nijam, dan yang ketiga, Bapak Darmanto. Buku ini diterbitkan oleh Graha Ilmu pada tahun 2010 untuk cetakan yang pertama, dan tahun 2012 untuk cetakan yang kedua. Buku ini saya dapatkan di Perpustakaan Kota Banjar, sehingga memiliki label Perpustakaan Umum Kota Banjar dan memiliki kode klasifikasinya. Dan untuk kode klasifikasi buku ini yaitu 665775 SUYT. Dalam buku ini terdapat teknologi-teknologi ramah lingkungan yang mengubah atau mengolah limbah organik menjadi sesuatu yang berguna untuk manusia, alam, ataupun untuk umum. Dalam buku ini terdapat materi biogas dari dasar hingga ke penerapannya. Pada buku ini mencakup cara mengolahnya, cara mempraktekannya, cara merawatnya, dan lain-lain. Setelah saya ulas kembali buku ini dan saya teliti lebih dalam, terdapat satu teknologi yang cocok untuk lingkungan Kota Banjar maupun Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk pedesaan. Terdapat teknologi ramah lingkungan yang bernama instalasi biogas. Instalasi biogas ini yang berbasis kotoran sapi adalah proses atau olahan yang mengubah limbah organik yaitu feses hewan menjadi gas yang terbarukan, ataupun ada hasil sampingannya yaitu pupuk organik. Di dalam instalasi biogas ini untuk tata cara pelaksanaannya yaitu yang pertama dengan menyiram feses yang ada di lantai-lantai ke saluran pipa untuk diteruskan lagi ke bak yang bernama bak kontrol inlet atau dalam bahasa Indonesianya bak kontrol dalam lab. Ya. Apa sih itu bak kontrol dalam lab? Bak kontrol dalam lab adalah suatu bak yang mengontrol feses hewan namun dalam sementara. Jadi bak kontrol inlet ini adalah bak sementara untuk feses hewan yang telah diairi air yang tadi. Setelah didiamkan untuk beberapa saat di dalam bak kontrol inlet ini lalu diteruskan kembali ke biodigester. Apa sih itu biodigester? Biodigester adalah sebuah sistem atau alat yang merubah atau mengolah kembali feses tersebut, dikeluarkanlah benda-benda organiknya sehingga terdapat hasil akhir yang bernama gas dan pupuk organik. Di dalam biodigester ini memakai sistem anaerob. Apa sih itu sistem anaerob? Sistem anaerob adalah sistem yang tidak menggunakan oksigen sebagai perantaranya, namun fermentasi. Oke. Setelah itu, kekurangan dan kelebihan dalam buku ini. Menurut pribadi saya, kelebihan dalam buku ini yaitu tulisannya yang sistematis. Di dalam buku ini penulisannya sistematis sehingga teratur dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, buku ini mudah dibaca atau mudah dipahami oleh awam. Dikarenakan
Buku ini sudah sesuai KBBI dan bagus untuk pemilihan diksi katanya. Dan untuk kekurangan dalam buku ini yaitu gambarnya yang masih hitam putih. Dan juga untuk sistem-sistemnya masih penerapan tahun terdahulu. Jadi butuh penyesuaian untuk tahun-tahun sekarang. Dan kesimpulannya untuk buku ini wajib dibeli untuk kalian yang ada di pedesaan, dikarenakan dalam buku ini terdapat sistem-sistem teknologi ramah lingkungan yang sangat bermanfaat di pedesaan maupun perkotaan, namun terlebihnya di pedesaan. Karena ini termasuk teknologi ramah lingkungan yang membuat bumi ini lebih ramah lingkungan, jadi tidak membuat bumi ini rusak. Seperti tadi instalasi biogas dan pupuk organik. Menurut saya ini buku sangat worth it untuk dibeli, dikarenakan buku ini terdapat energi alternatif lainnya yang harus dipelajari satu persatu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.